Lentera. Yang saya hormati Ketua Gugus 1 Bapak Ahmad SPD, Alhamdulillah sudah ada ya Bapak ya. Yang saya hormati Kepala Sekolah Sekecamatan Kemang, yang saya hormati ketiga narasumber kita hari ini, ada Bapak Agus Hermawan SPD dari SDN Kemang 02, Hani Nurfadila SPD dari SDN Pabuaran 1, dan Bapak Wendy Febriandi SPD dari SD Global Garuda Nusantara Islamic Center. Serta tak lupa juga Ibu Guru peserta webinar hari ini yang berbahagia. Selamat datang di webinar Share Insight Coding dan KA Kemampuan Artificial Fase C hari ini Jumat tanggal 6 Februari 2026. Senang sekali saya Windy Yunias dapat menemani Bapak Ibu selama kurang lebih 2 jam ke depan. Sebelum memulai, saya mohon peserta menggunakan nama asli di Zoom. Jika bersama-sama boleh diketik nama SD-nya. Selanjutnya menyalakan kamera. Nah, untuk memastikan adanya kehadiran. Jangan sampai nanti kameranya off, tidak mendengar, ketika nanti ada tanya jawab, tidak paham dan lain sebagainya. Selanjutnya mematikan mikrofon atau di-mute saat materi dipaparkan. Sudah jelas Bapak Ibu semua? Ya, jelas. Jelas. Ya, alhamdulillah terima kasih. Baiklah, kita buka acara hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Gugus 1 kepada Bapak Ahmad SPD, kami persilahkan. Sudah ada Bapak Ahmad? Hadir, tapi videonya tidak bisa terbuka. Oh iya, tidak apa-apa. Yang penting suaranya, alhamdulillah sudah bisa terbuka. Silakan Bapak Ahmad. Halo Kemang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin wa sallallahu alaihi wasallam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, ya Bapak Ketua KTS, teman-teman, Bapak Ibu narasumber, tentang ibu-ibu, tentang Bapak Guru beserta seluruh kepala sekolah di teman-teman. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya dapat menyampaikan sambutan dalam rangka kegiatan komunitas belajar, yaitu dalam webinar coding kecerdasan artifisial yang fase C, yang insya Allah akan disampaikan nanti oleh para narasumber, dan mudah-mudahan kita semua dapat menerima apa yang akan disampaikan oleh para narasumber dan dapat dimanfaatkannya di pembelajaran sehari-hari. Dan selain itu kepada saya tidak lupa yang saya hormati itu Bapak pengawas Kecamatan Kemang, Bapak Ketua K3S Kecamatan Kemang, Ketua PGRI Kecamatan Kemang, dan juga Ibu Fitri selaku koordinator beserta seluruh narasumber. Saya ucapkan terima kasih. Maka acara ini mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar sejak mulai sampai di akhir, tidak ada hambatan apa-apa. Maka sambutan dari saya selaku wakil selaku Ketua Gugus 1 Kecamatan Kemang, saya mengucapkan terima kasih dan saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad atas sambutannya yang singkat, padat, dan jelas. Semoga Bapak sehat selalu. Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah kita ke acara inti, di mana ada 3 narasumber pada hari ini yang akan memaparkan materi secara bergantian dengan waktu kurang lebih 25 menit. Dan nanti akan ada tanya jawab. Sebelumnya nih, saya mau cek sound terlebih dahulu. Nah, jika saya bilang gugus satu, ada gugus satu di sini? Halo gugus satu, wah ada SD Kemang 1, SD Kemang 2, ya Pabuaran, Kemang Tiara. Oke, ada ya. Jika saya bilang gugus satu, maka dijawab dengan komunitas belajar. Nah, sekali lagi, kalau saya bilang gugus satu, jawabannya komunitas belajar. Jika saya bilang gugus dua, ada gugus dua? Mana gugus dua? Ada gugus dua ya? Iya, kita gugus satu ya Pak Ade ya. Gugus dua ada ya? Oke. Ya, jika dibilang gugus dua, maka jawabannya lentera. Jika bilang gugus dua, jawabnya lentera. Jika saya gugus tiga, maka menjawabnya Kemang. Nah, jika gugus 4 yang disebut, maka jawabannya dengan Jaya Jaya Yes. Paham? Boleh pakai emot, sudah paham? Emot jempol? Paham. Ya. Oke, jangan lupa setelah nanti menjawab, ditutup kembali mikrofonnya atau di-mute kembali. Oke, kita mulai ya. Mana suaranya gugus satu? Komunitas belajar. Sekali lagi, gugus satu. Komunitas belajar. Komunitas belajar. Oke. Mana suaranya gugus dua? Lentera. Yang semangat Bunda, ayo nih ibu-ibu, bapak-bapak yang semangat. Gugus dua mana suaranya? Lentera Kemang. Oke, gugus tiga. Gugus tiga sekali lagi. Oke, sekarang yang suaranya harus lebih keras nih. Mana suaranya gugus empat? Oke, terima kasih. Good job. Selanjutnya, Masya Allah ya, luar biasa. Walaupun di siang hari, semangatnya sangat-sangat keren ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan pemaparan tentang coding dan kecerdasan artifisial dari narasumber pertama kita, yaitu Ibu Hani Nur Fadila SPD. Kepada Ibu Hani, saya persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Cindy. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Kombel Lentera atau Bapak ketiga S kita, Pak Ugan Sugandi SPD. Yang terhormat kepada Koordinator kita, Ibu Fitri Laila SPD. Dan Sekretaris Lentera, Ibu Hertanti Yulian dari SPD. Dan yang terhormat kepada Bapak Ibu Guru Kepala Sekolah Sekecamatan Kemang. Dan yang terhormat kepada Bapak Ibu peserta yang telah meluangkan waktu, terima kasih banyak. Di sini kita saling sharing ya. Semangat Bapak Ibu. Aku lihat ini ada yang satu kamera tapi bareng-bareng ya. Semangat. Ya, masih semangat. Nah, di sini aku share ya. Kita saling share dasar artifisial. Ada kan di sini? Sudah ada? Sudah ada. Ya. Jadi pemerintah itu sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN, fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang unggul, kompetitif untuk menghadapi tantangan global, termasuk di bidang digital. Nah, makanya Kementerian mengadakan program pembelajaran yaitu KA
atau coding dan KA, kecerdasan artifisial. Nah, dalam pendidikan, bukan AI, tapi bisa disebut yaitu KA, itu kecerdasan artifisial. Jadi jangan jangan sebut lagi AI ya. Nah, terus di sini fondasi penting di era digital mendukung kompetensi abad 21 membentuk generasi inovator, kreatif, dan beretika. Itu menurut Dr. Rahmadi Widiaharto. Nah, di sini ada apa itu coding dan AI. Kalau coding itu pemrograman membuat perintah agar komputer alat bekerja. Itu menggunakan handphone, kayak seperti WhatsApp, YouTube, game, semuanya dibuat pakai coding. Website seperti Google, Tokopedia, atau situs sekolah itu hasilnya coding juga. Kalkulator atau jam digital. Nah, ada juga mesin cuci otomatis, ada lampu sensor otomatis. AI itu kecerdasan buatan. AI adalah program yang bisa berpikir seperti manusia. Contohnya belajar, mengenali membuat keputusan. Contohnya AI dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita juga sudah pakai ya, kayak Face ID, Google Map, atau aplikasi-aplikasi penerjemah bahasa, dan lain sebagainya. Di sini ada kaitan dengan coding dan KA. Coding mengubah algoritma ke dalam bahasa komputer. Kalau KA membutuhkan data, pola, abstraksi. Tanpa berpikir komputasional, siswa akan kesulitan mengembangkan logika sistem cerdas. Di sini aku nanya Bapak Ibu bahwa coding bisa Bapak Ibu tahu nggak kalau coding itu bisa diajarkan tanpa komputer? Tahu nggak Bapak Ibu? Ternyata. Nah, iya. Bisa. Ternyata, ya bisa. Ternyata coding itu ada dua metode, yaitu unplug dan plug. Kalau unplug, kalau ini ya, ada dua metode. Yang pertama plug. Kalau plug menggunakan alat perangkat seperti komputer, laptop, tablet, atau aplikasi program untuk membuat kode. Kalau plug, kalau unplug, metode belajar coding tanpa menggunakan perangkat elektronik sama sekali. Sebenarnya kita itu sehari-hari itu sudah menggunakan unplug ke anak-anak tuh. Contohnya aku punya contoh kayak gini. Permainan labirin. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini filenya. Nah, ini bisa kita print, kita bagikan ke siswa kita. Nah, itu namanya plug tanpa alat peraga. Unplug. Kalau plug itu menggunakan aplikasi. Nanti yang plug kita praktek bareng-bareng ya Bapak Ibu punya gadget kan? Nanti kita praktek bareng-bareng. Nah, dari elemen coding itu ada 6. Yang satu berpikir komputasional, yang kedua literasi digital, yang ketiga literasi dan etika kecerdasan artifisial, yang keempat pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial, yang kelima algoritma programan, yang keenam analisis data. Di sini ada beberapa arti dari konsep definisi kecerdasan artifisial. Yang pertama kali digunakan dalam lokakarya The Moore College pada tahun 1956 untuk mendeskripsikan ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama program komputer yang cerdas. Menurut Kamus Besar Indonesia, mendefinisikan sebagai program komputer yang meniru kecerdasan manusia seperti mengambil keputusan, menyediakan dasar penalaran, dan karakteristik manusia lainnya. Secara sederhana, kecerdasan artifisial adalah teknologi yang membantu komputer belajar dari pengalaman dan melakukan tugas tanpa selalu perlu diperintah oleh manusia secara langsung. Di sini ada beberapa karakteristik. Ada KA belajar dari data, ada KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performa, ada KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Nah, ada konsep dasar kecerdasan artifisial itu ada perbandingan kecerdasan manusia dan perbandingan
kecerdasan artifisial. Kalau kecerdasan artifisial itu tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi, mengikuti data. Sedangkan kecerdasan manusia bisa berpikir sendiri dan memiliki perasaan serta kreatif untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Nah, kalau KA belajar dari data dan program yang diberikan. Sementara kalau kecerdasan manusia bisa belajar banyak hal yang berbeda dan beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Yang ketiga, kalau KA hanya memahami hal yang ada dalam datanya. Sementara kalau kecerdasan manusia bisa memahami konteks yang luas. Yang keempat, kalau KA hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka dan pola. Sementara kecerdasan manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Jadi, kesimpulannya, prinsip etika dalam penggunaan KA sangat penting agar teknologi ini dapat digunakan dengan cara yang bertanggung jawab dan tidak merugikan siapapun. Kecerdasan artifisial harus transparan dalam mengambil keputusannya, sehingga penggunaan dapat memahami bagaimana hasil yang diberikan kecerdasan artifisial diperoleh. Selain itu, harus ada akuntabilitas dalam sistem KA, sehingga jika terjadi kesalahan, ada pihak yang bertanggung jawab mengembangkan KA. Juga harus memastikan bahwa teknologi ini adil dan tidak diskriminatif dengan cara menggunakan data yang beragam dan representatif. Terakhir, privasi penggunaan harus tetap dijaga agar data pribadi tidak disalahgunakan. Dengan memahami prinsip etika, KA penggunaan dapat menggunakan teknologi ini dengan lebih bijak dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita praktik. Bapak Ibu ada gadget? Coba di mana yang punya gadget? Ada. Nih, aku share ya linknya di grup Lentera. Ini kita masuk. Nanti yang bisa sampai level 10 dalam 5 menit ada hadiah dari aku. Tapi untuk 2 orang aja. Bentar. Di sini kita praktik. Kan kalau tadi unplug-nya, kalau sekarang aku praktik plug-nya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti. Nah, sudah aku kirim. Bisa dibuka. Sudah dibuka Bapak Ibu? Sudah, Ibu. Linknya ada di grup Lentera. Ya, ya. Di situ contoh plug. Kan tadi unplug. Pakai kertas tuh yang di print. Sekarang ini kita mulai ya. Udah siap? 10 menit sampai level 10. Kalau skornya banyak, ada hadiah dari aku untuk 2 orang. Udah siap? Udah dibuka semuanya? Jadi ini namanya algo kode petualangan si penjelajah. Nah, bikin ininya gimana sih, Bu? Bisa lewat Canva, bisa digunakan dari mata pelajaran apapun bisa kayak gini. Nah, di sini ada panduan gamenya. Yang satu penjelajah, kunci emas, tembok, api berbahaya, jebakan listrik. Level 1. Sudah ada yang play? Bapak Ibu? Sudah ada yang buka? Sudah, Bu. Bapak Ibu, udah belum? Level 1 nih contohnya. Ini kan si penjelajah nih yang kotak biru ini. Gimana caranya dia agar jalan, lalu mendapatkan kunci ini, lalu naik ke level 2. Sudah? Bisa? Ada yang udah lewat level 1? Sudah? Cara mainnya. Udah? Buka aja mic-nya, nggak apa-apa, berisik juga. Jadi kita berinteraksi. Buka aja mic-nya semuanya.
Maju kanan. Maju. Gimana maju? Udah bisa? Kita mulai ya dari 13.35. 10 menit. Kalau yang udah level 1 langsung angkat tangan bilang ke Bu Hani ya. Maju. Mainnya. Turun. Cara mainnya misalnya. Ini ada turunnya, Bu. Ini kan ada kodenya nih, blok coding. Oh, Gimana sih ini mainnya? Bisa, Bu. Ini kayaknya Gimana, Teh? Contohnya level 1. Satu dah. Oh, mana nih? Lompat. Jalan. Jalan. Itu kunci kan? Mana, Bu? Jaringan. Belok kanan. Bisa? Bapak Ibu. Belum. Belok kiri. Benar, ya. Oh, biar dapat kunci ya. Salah. Di sini kan ada nih seret blok coding ke sini. Kalau nggak diklik blok codingnya. Yang pertama, kalau level 1 nih, lompat, belok kanan, lompat, ambil kunci. Kalau sudah ininya apa namanya? Jadi diklik Perintahnya dulu, terus baru jalankan bisa kode maju. gitu. Jalankan kode. maju gitu. Di level Maju, selesai. jalankan kode, maju, jalankan Udah ada yang kode. berhasil? Belok kiri. Belum. Biasa gitu. Berarti perintah dulu baru diklik. Oh, Ya, berhasil. jalankan kode, maju, Sudah jalankan berhasil kode. level 1. Muter-muter. Jaringannya ya. Oh, Jadi kalau gimana sih kok kalau misalnya nggak ada jaringan Gimana ya sih? berarti kita pakai metode Lompat ke sini. unplug. Gue jadi Ya, lompat itu kita lagi ya tuh. ngeprint kayak Lompat tadi. lagi. Nanti aku Malah kirim kesana lagi ya. soal-soal Tapi unplug belok sini berarti kayak belok kanan. gini. Gue udah sedikit. Sama belok kanan nggak bisa. Nggak bisa belok kanan. Maju doang yang Ada bisa. yang udah level 10. Maju aja nggak bisa bisa nih Siapa yang udah maju. level 10 nanti dapat Maju. pulsa dari Bu Hani. Maju. Lo maju nggak mau ini Tapi dia untuk nggak mau 2 turun. orang aja. Tuh maju pas belok balik lagi. Ah, Ambil Oh, kunci berarti jangan gitu masih. kali. ini pakai eder dianya. Terus belok kiri. Bisa nggak? Tuh, belok kiri kan. Ya. Level berapa, Bu? Udah level berapa, Ibu? Baru level 2, Bu. Oh, baru level 2. Semangat. Salat dulu. Hah? Masih banyak. Bisa, Bu. Levelnya ada 10. Kerjain Tapi kan misalnya sebenarnya yang agak. Iya, levelnya ada 10 Buat. level. Ya saya udah bawa 2. Iya. Saya udah bawa 2, udah diisi nama dia di ompreng. Ini kalau level 3 salah, berarti balik lagi ke 1 atau gimana, Bu? Bu Hani, ada yang nanya. Iya, balik lagi. Balik lagi ke level 1 ada skornya. Oh, Di atasnya ada skornya, Bu. Ini loh, Bu, nih ada skornya di sini. Anak yang ada bintangnya tuh 600, ada love 3. Kelihatan nggak? Nah, kursor aku ini nih. Level 2 ada yang sudah berhasil. balik lagi ke dari level 3, level 1 Kalau lagi. level 2 gampang, cuma lompat, ambil kunci, jalankan. Berhasil. Berapa menit lagi nih? Pokoknya 10 menit 2 orang yang berhasil sampai level 10. Serius banget sih. Bu Destiara, kenapa Bu Destiara sakit ya? Pakai masker.
Bisa Bu Ara. Belum hujan ini. Gila. Bu Yeti, bisa Bu Yeti. Bisa turu kabeh. Suruh. Mungkin kalau bisa bikin cuma sampai level 5 kalau untuk anak kelas rendah ya. Apa, Bu? Bu, ini kok maju mundur itu sih? Nih lompat, aku udah maju. Terus lompat lagi, habis maju kan aku tulis pencet jalankan kode. Dia lompat lagi, Bu, malah mundur lagi ke kiri. Ke Ya posisi awal. pelan-pelan, Bu. Ulangnya dulu reset, pelan-pelan. Ini emosi soalnya. Ibu level berapa, Bu? Level 1 udah Ibu emosi. level berapa, Bu? Level 1, Bu, tapi emosinya tingkat tinggi nih. Emosinya udah level 5 ya. Ayo aku coba deh. Ya, bentar. Kalau level 1 tadi Ya. instruksinya, Mm-mm. ya. Instruksinya tadi lompat, belok kanan, lompat, ambil kunci. Lompat, belok kanan, lompat, ambil kunci. Ya. Bisa nggak? Apakah ada yang sudah level 10, Bapak Ibu? Nah, ini dipencet aja kagak bisa. Kodenya dulu semuanya ya. Baru Apanya? nanti dijalankan. Game. Nanti Iya, instruksinya dulu ya. instruksinya dulu nih kita pilih nih yang pertama apa, maju kah, belok kan, tapi kita lihat petanya dulu area permainannya. Maju. Kok apa? Jalan kode. Nggak bisa. Bisa Bapak Ibu? Pusing tuh. Maju. Pelan-pelan. Itu level berapa, Bu? Masih 1, Bu. Masih 1. Nih, aku ininya, instruksinya. Level 1. Lompat, diklik lompat. Pertama. Yang kedua belok kanan, kan lihat ini belok kanan kan? Anak panahnya ke kanan. Klik belok kanan. Yang ketiga lompat lagi. Yang keempat ambil kunci. Baru klik jalankan kode. Oh, salah tadi. Tadi aku satu itu langsung jalankan kode. Oh, berarti ngasih ini dulu ya. Ngasih petunjuknya dulu ya. Coba. Iya, instruksi dulu kan di situ ada. Instruksi Dibaca. dulu ya. Block coding. Ya, boleh. Ya, Bu. Maju, belok kanan. Udah ada yang level 5. Ambil kunci. Level 5 ada yang level 5 enggak, Bapak Ibu? Reset ulang ya, reset ya. Maju. Belok kanan. Lompat. Ambil kunci. Pak Ade, ada Pak Ade. Bisa nggak Pak Ade? Pak Ade mana Pak Ade? Berhasil. Pak Ade. Itu Pak Ade ah. Berhasil Bapak, level 1. Sekarang level 9 ya, Bu Hani. Ih, level 2 dulu. Kelamaan. Level 2 dulu. Ya kan Klik Jangan berurutan. level terlalu tinggi, nanti protes level tinggi-tinggi mas. Klik ini ya sekarang ya, Berurutan. level berikutnya. Iya. Bu Hani, tadi kan udah Lanjut nih. level berikut. Mang Bukan. Udin. Iya. Iya Bu Yeti, ya. Iya. Maju. Iya. Kan lompat, ambil kunci. Terus jalankan kode. Kok dia kembali lagi ke ujung sih, Bu? Ke Lompat, posisi semula. ambil kunci. Nggak ada Itu tulisan. pelan-pelan, Bu. Salah, Bu. Pelan-pelan. Level 2 apa perintahnya? Oh, harus pelan-pelan. Ya, ulangi lagi coba. Lagi di reset lagi berarti ya. Iya. Oh, Nah, Heeh. Alon-alon. blok ini di sebelah kiri. Oh, Udah ada yang level 10 belum? blok coding di sebelah kiri. Klik blok coding di sebelah kiri. jalankan kode. Level 2 nih navigasinya. Ini sebenarnya kita bisa bikin area pembelajaran kayak IPAS,
Nanti kita bikin ininya lewat Canva, Coba Mbak yang jangan udah. area permainannya. Aku baru share. Coba. Lompat. Coding kan Yang kedua bisa. apa yang kedua? Belum nemu di mana nih? Tadi gagal, tapi ini kan Lompat. kuncinya nih. Coba ya, Belok aku kanan. tanya nih ke siapa Lompat. nih yang udah. Belok kiri. Ambil kunci baru Belok kanan. jalankan Ambil kode. kunci. Coba. Salah ya? Kok balik lagi ke level 1 sih? Sih, iya ya? Kata aku juga langsung level 9, ini malah balik Bisa lagi ke level 1. Matiin dulu suaranya. Balik lagi. Jadi dia lama ini. Kemang 1, ibu-ibu, bapak-bapak udah belum? Level berapa nih yang banyak SD Kemang 1? Maju, belok kanan. Udah sampai level berapa? Baru sampai level 2. Udah sampai level 2. Maju mundur cantik ini level. Nanti naik level 3 nih Bu Hani. Oh iya, Bu Tandi. Yang sampai level 10 nanti ada kado dari Bu Hani. Ini berapa lama waktunya Bu Hani? Udah nyerah. Ini saya udah Udah mencoba lewat ya, 17 kali, 10 balik lagi menit. ke level 1. Bayangkan, 17 kali di level 1. Padahal udah 17 Aku kali tambahin berhasil. dah 20 menit, Ade. 20 menit, 20 menit. Pade, ayo Level balapan. Bu, level 5 3 kuncinya diambil semua. Ini saya udah level 2 nih ya. Hah. Nggak Level jalan 2 cuma 3 kali. Ibu, level 5 3 kuncinya diambil semua kah atau salah satu? Semuanya, Pak. Maruk Semuanya. banget, Bu, harus 3. Nggak bisa satu aja, Bu. Semuanya, Pak. Oh, ya Jadi Bu. ada 12 langkah. Oh gitu, baik Bu. Iya. Pak Ian. Ayo, udah pada sampai mana nih levelnya? SDN Pabuaran 3, ibu-ibu, bapak-bapak, udah sampai level berapa? Sudah, Bapak Ibu? Sudah ada yang berhasil? Masih nyoba Bu, maju mundur levelnya. Oh, masih nyoba. Kalau level 2 itu cuma lompat-lompat ambil kunci. Sudah ada yang berhasil? Belum. Belum Bu, masih penasaran. Iya. Aku sekarang level 3. Bu Hani, Iya. aku Iya, Bu. kok level 1 nggak berhasil. Level 2 malah berhasil. Gimana tuh?
Oh, tadi Ibu langsung pencet level kayaknya. Harusnya level 1 dulu. Kan ada tuh di bawahnya ada levelnya. Ya, kan aku pencet level 1 nih, tapi nggak Coba berhasil lihat. berhasil. Akhirnya aku Ini kan pencet. ada nih pilih level. Harusnya level Nah, 1 dulu. pas aku pencet level 2, Mungkin karena level 2 instruksinya cuma 3 ya. Lompat, lompat, ambil kunci. kalau level 1 berarti instruksinya berapa? 4 kan? Iya. Kenapa nggak berhasil ya? Berarti ini aku apa? Mundur ke balik ke level 1. Kalau Ibu sekarang level, Tadi kan level 1 belum bisa. Tapi pas aku mencet level 2 malah ya. tulisannya level 2 sudah selesai. Berarti aku sekarang pencet level 3 Ya, atau kembali ke 1? level 1 dulu. Balik lagi ke 1. Selesaikan level 1 dulu kan ada skornya di sini nih. Iya, ada Oh, bintang skornya nih ya, balik lagi. di atasnya. Ya, coba. Kalau sampai level tadi siapa yang chat? Ada yang nanya. Pas di level 4 kok balik lagi ke level 1 karena level 4-nya belum selesai. Jadi dia balik lagi ke level 1. Ibu siapa? Ibu Piani. Bisa Bapak Ibu? Udah ada yang level 6. Tapi aku mau lihat skornya. Bu Ira. Ira Yuniar. Level terakhir, Bu. Level 10. Level berapa? Pak Level Ian? terakhir. Level terakhir. Terakhir, Bu. Level 10. Ya. Bisa dilihat. Bisa dilihatkan tidak? Skornya berapa, Pak? $5.900, Bu. 5.900. Sekarang level? Sekarang level 10. Yang bintangnya kan, Bu? Bintangnya Di screenshot. 5.900. Ayo semangat Pak Ian. 3.900. Pak Ian gak boleh ikutan, dia udah level 25, tahu pura-pura nggak bisa tuh Pak Ian. Adik jangan Iya, gitu, ah. bintangnya. Udah Pak Adik biarin Pak Ian berkarya. Nanti di screenshot ya, Pak. Kirim. Oke Bu, baik. Mohon maaf. Kirim ke Lentera Kemang ya, Bapak Ian. Kalau berhasil. Hadiahnya motor ya, Bu? Enggak. Motor. Adik kalah, Pak Adik. Kalian. Yang level 10 kuncinya Salome, jadi bisa diambil 1 ya? Kalau level 10 itu di sini ada banyak kunci kalau level 10. Ada 5 kunci. Ada jebakan listrik. Jebakan listrik dia pindah balik lagi ke level 1. Kalau tembok dia nggak bisa jalan.
ada api. Sudah ada yang berhasil sampai level 10. Apa nih? Berhasil. Udah ada yang berhasil ya, Ibu Bapak di grup Luntera Kemang nih. Anak siapa? AANF. Satu orang lagi, ayo siapa yang udah berhasil sampai level 10. Kayaknya anteng banget nih Bapak Ibu. Masih semangat gak Bapak Ibu? Masih bikin pusing Bu ini, penasaran. Bikin pusing. Satu orang lagi ya. Pahana ya Pahana. Aku salah atau ini nama yang di grup. Yang berhasil Pahana ya Pak? Hani, Ada Pahana? saya udah 4 kali balik dari level 3 ke level 1. Atau minimal 10.000 bakso udin 3 poin. Udin. Sana. Satu lagi, satu orang lagi. Nah ini kok banyak kalau misalkan menang baik. Bu, Ibu Sobar bisa nggak Bu? Ibu Marlena, Bu Tanti, level berapa Bu Tanti? Bisa Bu? Nanti masih stuck di level 6. Satu orang lagi. Diturunin Ayo. kali Bu Hani levelnya tadi 10 udah berhasil. Turunin kali. Ih, masa? Pade, Pade level berapa Pade? Pade udah level berapa? Ini percobaan level 3 yang kelima. Bosen balik di ke level hiji. Makanya nih gue minta bakso udin. Jadi ke gue Bu Hani. Bener asli. Kenapa Bu? Sudah ya? Sudah belum? Udah lebih dari 10 Sudah menit, satu orang. Bu. Ya, sudah lebih. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah mau praktik langsung. Itu namanya apa tadi? Kalau menggunakan alat, aplikasi, alat, ada yang tahu? Metode Plug. apa? Plug, Plug. betul Pak Ade. Kalau menggunakan yang tanpa aplikasi, tanpa alat, Plug. plug ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, nggak boleh bilang
AI, tapi KA, kecerdasan artifisial. Aku udah lewat belum Bu Windy waktunya? Ya, sudah. Bisa 2 menit lagi Udah ya? ya. Ya, Berapa lagi? Udah, udah pas. 2 menit lagi boleh. Oh, 2 menit lagi. Ya, itu yang bisa salah satu praktek sederhana bisa dicoba oleh Bapak Ibu. Nanti bisa bikin petanya itu di Canva tanpa alat, bisa kayak gini, permainan labirin. Nanti soal-soalnya aku kirim ya, bisa digunakan di kelas, dipraktikkan langsung ke anak-anak, yaitu tadi metode unplug. Kalau plug tadi kita pakai aplikasi, pakai alat. Tadi udah benar. Sekian dari aku ya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu Hani atas paparannya yang sangat luar biasa. Untuk bertanya nanti setelah selesai narasumber ketiga kita ya, di sesi akhir ada sesi tanya jawab. Jadi pertanyaan-pertanyaannya ditahan dulu. Tadi luar biasa ya, kita kasih aplaus dulu dengan emoticon jempol atau love untuk Bu Hani. Satu deh udah udah. Tidak stabil, jaringan tidak stabil. Terima kasih. Selanjutnya untuk narasumber kita yang kedua, ini yang tidak kalah luar biasanya, ada Bapak Agus Hermawan SPD dengan materi computational thinking untuk murid sekolah dasar. Kepada Bapak Agus kami persilakan. Suaranya sangat riuh. Tadi Pak Buaran 1 yang riuh ya, ada Bu Hani. Sekarang ada di SD Udah ada suaranya Bu Windy. Ya, untuk Pak Agus kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Guru, Bapak Ibu Guru hebat? Alhamdulillah. Bagus. Suaranya boleh volumenya agak dibesarin Pak Agus ya, punten. Tes, cek. Terdengar nggak? Dengar Pak. Ya, aman. Jelas ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat yang pada hari ini walaupun sudah siang masih tetap semangat untuk belajar. Namun di sini mungkin saya tidak mengajar atau mengguru ya, hanya sekedar berbagi dengan apa yang pernah kami ikuti dalam pelatihan coding dan KA bersama teman-teman yang lain. Izin saya men-share slide-nya agar lebih mudah untuk dipahami. Belum ya? Ini ada kendala teknis. Belum bagus. Ada kendala teknis di sini. Taruh.
Pak Agus, halo Pak Agus. Bagus kayaknya nge-lag ya. Pak Agus, masih ada Pak Agus? Ngopi dulu kayaknya. Atau terpental untuk Pak Agus? Kayaknya Pak Agus terpental nih. Oke, kita lanjut dulu saja ya, kita ganti dulu ya. Bapak Wendy, siap Pak? Ya, baik. Ya. Oke. Narasumber selanjutnya ada Bapak Wendy Febriandi dari SD Global. Iya, nanti yang ke selanjutnya baru Pak Agus ya. Silakan Bapak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hebat semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan siang kali ini kita bisa bertemu dalam area Zoom bersama-sama. Semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita ikhtiarkan hari ini menjadi nilai pahala untuk kita semua. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, apa sih perasaan Bapak Ibu semua? Bisa silahkan di reaction-nya. Ada yang senang, ada yang sedih, silahkan dipencet reaction-nya. Coba silahkan, saya pengen tahu dulu. Sebelah mana ya? Ada di ini, apa? Nah, tuh ada yang apa tuh Bu Hani ini bengong. Oh, ada Pak Ilman, ada Bu Desti, ada siapa lagi Pak Ahmad. Ayo reactionnya apa yang Bapak Ibu rasakan hari ini? Coba silakan reactionnya. Oke, sekarang saya mau tanya lagi, silakan ditulis di kolom komentar Bapak Ibu yang menggunakan laptop diketik angka 1, yang menggunakan handphone diketik angka 2. Coba silakan di ininya, di kolom komentarnya. Oke, ada 2, ada 1, ada 2, ada 1. Oke. Nah, sekarang saya mau ini dulu nih, mau menampilkan ice breaking dulu. Tadi kan Bapak Ibu udah diajak berpikir sama Bu Hani itu bagaimana cara menyelesaikan petualangannya. Sekarang Bapak Ibu bisa lihat di layar dulu. Sekarang kita ice breaking dulu sebentar. Bentar. Oke. Oke, Bapak Ibu bisa fokus ke layarnya dulu, bisa sambil megang alat sesuatu, ada pensil atau apa, untuk menggerakkan tangannya, untuk bisa relaksasi dulu. Tadi kan kita udah hampir 10 menit nih kita sama Bu Hani diajak berpikir bagaimana cara menyelesaikan petualangannya. Sekarang Bapak Ibu bisa kita main dulu. Oke, fokus. Yuk, gerakan tangannya. Yuk, diikuti gerakannya. Bilang Pak. Menghilang gambarnya. Tampilannya tidak ada Pak Wendy. Hah? Tidak ada? Hilang. Tidak ada Pak. Awen tampilannya kan. Padahal udah on di share. Ada? Di layarnya? Belum. Belum. Belum.
Yang kebuka layar yang lain, Pak. Belum, Pak, belum ada. Ulangin ya, Pak. Sip. Bentar. Di HP aja. Oh, bentar. Bapak Ibu, Jampang 1. Ini kayaknya tadi nggak sengaja berbagi layar ya? Apa Bu Tanti? Layarnya udah ini nggak terlihat nggak? Ini masih siapa ini masteringnya? Saya belum bisa ini ya. Jampang 1 Ini ini kayaknya SD berbagi layar ya? Jampang yang share screen-nya. Siapa ya yang pakai akun ini? Gak tahu Bu Tanti. Iya tuh Ya, SD jadi Jampang 1 siapa? nah, jadi Dan Jampang saya 1 itu masih lain layar. Banyak yang pakai akun. Udah. ya jadi tadi layarnya nggak kelihatan Udah nih. coba. Oke deh kalau gitu coba kita langsung ini aja kita masuk sharean berikutnya. Kita saksikan video berikutnya lagi. Bentar saya buka ininya dulu. Apakah saya diberikan akses untuk share screen, Bu Moderator? Sebentar Iya, Pak, Pak. dicek dulu Sudah Pak. diberikan akses kan ya? Sudah. Iya. Punten Bapak, nama akunnya. Apakah layarnya sudah terlihat? Izin? Sudah, Pak. Oke, coba kita saksikan video sebentar. Apakah terlihat? Ya, sudah. Gak ada suaranya, Pak. Gak ada suaranya. Suara video. Videonya nggak ada suaranya, Pak. Ada. Apakah terdengar tadi? Tidak ini juga ya? Tidak. Tidak terdengar, Pak. Kurang jelas tadi ada. Oh, mungkin di jaringan lagi kayaknya. Oke, baik kita masuk saja ke pembahasan materi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua Bapak Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Kemang, serta Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir menemani kegiatan Zoom pada kesempatan hari ini dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, bisa diberikan reaction-nya. Bagi sekolah yang menggunakan internet bisa ini beri emoticon love coba di sekolahnya yang tersedia internet sekolah. Oh, berarti semua terfasilitasi ya? Oke, sekarang ini yang di sekolahnya sudah menerima IFP, silahkan diberikan jempol, reaction jempol. Oke, berarti sudah menggunakan semua dan ada internet semua. Baik,
Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kegiatan yang kita lakukan. Oke. Apakah tampilan PowerPoint saya bisa terlihat? Ya, Bisa, Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan menyiapkan generasi emas dengan coding dan KA. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita hari ini diamanahkan oleh Tuhan Subhanahu wa Ta'ala sebagai guru. Kita punya tanggung jawab di mana peranan kita menjadi salah satu orang yang paling utama menciptakan atau mempersiapkan generasi bangsa. Nah, salah satunya wasilahnya adalah kita bisa menggunakan coding dan KA yang digunakan sebagai salah satu platform untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa. Di sini saya membawakan materi menyiapkan generasi emas dengan coding dan AI, implementasi kurikulum fase C yang kreatif dan menyenangkan. Coding bukan cuma soal bikin aplikasi, tapi soal cara berpikir. Tadi sebelumnya yang materi kalau dikaitkan dengan materi yang sebelumnya oleh Ibu Hani, tadi Bapak Ibu sudah dikenalkan beberapa definisi KA, langsung coding itu apa, kecerdasan artifisial itu apa. Sekarang kita berpindah menjadi orang-orang yang menyiapkan generasi emas dengan coding dan KA. Nah, pertanyaannya, mengapa sih kita harus sekarang KA itu? Sekarang Bapak Ibu, kita itu sudah jadi orang-orang yang tidak mau tidak mau sudah menggunakan berbagai macam teknologi. Dari gawai yang ada di handphone, langsung ada di laptop, langsung AI, ada GPT, ada Gamma, ada banyak berbagai jenis AI yang kita pergunakan, terkhususnya kita di bidang pendidikan. Semuanya menggunakan AI. AI itu bukan lagi masa depan, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Betul, Bapak Ibu? Nah, sekarang semuanya serba digunakan. Cari apa-apa, pakai ChatGPT. Cari bahan ajar, nyari video pembelajarannya di YouTube. Langsung kalau ini yang pribadinya, Bapak Ibu semuanya pakai handphone, ada face unlock-nya. AI nyata, teknologi AI yang sudah mereka gunakan. Saatnya membekali mereka dengan pemahaman mendalam tentang teknologi yang membentuk dunia mereka. Sekarang mungkin waktu 10 tahun yang lalu, anak-anak SD mungkin hanya sebatas aktivitas bersama dengan teman-temannya, main bola barengan, main boneka barengan. Kalau sekarang ada mabar, istilah anak-anak sekarang. Mainnya ini, main game online. Semuanya serba teknologi. Nah, maka dari itu kita sebagai guru, kita perlu mendampingi hal-hal apa saja sih yang dipersiapkan. Berikutnya, skill abad 21 berpikir komputasional. Melatih computational thinking. Harusnya ini tadi Pak Agus dulu, tapi ya udah nggak apa-apa. Jadinya ini kurang lebih berpikir komputasional adalah bukan hanya tentang komputer, tetapi cara sistematis memecahkan masalah yang berguna di semua aspek kehidupan. Berpikir komputasional itu ada apa aja sih jenisnya? Ada dekomposisi. Dekomposisi adalah memecahkan masalah-masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah dikelola. Contohnya adalah ketika kita mengadakan sebuah acara, misalnya kayak sekarang nih, kayak mau ada pelatihan, hal apa aja yang harus kita siapkan? Yang pertama, mencari narasumbernya. Langsung yang kedua, menyiapkan gawai yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Yang ketiga, jadi berunut antara satu kegiatan dengan kegiatannya lain akan ada satu hal yang bisa disusun bagaimana supaya kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Berikutnya,
Bentar. Nah, tadi berikutnya adalah pengenalan pola, menentukan kesamaan dan keteraturan dalam berbagai situasi. Contohnya kayak waktu kemarin TKA. TKA itu kita ada pengenalan pola. Jika gambar pertama adalah segitiga, di gambar keduanya adalah dalam bentuk apa? Segitiga 45 derajat diputar 180 derajat, itu pengenalan pola. Berikutnya abstraksi. Abstraksi adalah pada informasi penting mengabaikan yang tidak relevan. Abstraksi contohnya dari berbagai informasi dipilih satu informasi yang penting. Kita bicaranya tentang KA. Misalnya ada tentang teknologi informatika, ada komputer, ada jaringan. Tapi ketika kita mengabstraksi, kita akan berfokus pada informasi yang pentingnya saja. Berikutnya adalah algoritma. Algoritma adalah menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, games membuat menu makanan. Sekarang misalnya yang paling utamanya adalah cara membuat teh manis. Hal yang paling utama dilakukan apa dulu Bapak Ibu? Untuk membuat teh manis. Bisa ditulis di kolom komentar, silahkan. Runutannya apa dulu untuk membuat teh manis? Silahkan di kolom komentar, coba ditulis dulu. Silahkan apa saja langkah-langkah dalam membuat teh manis. Oh, ada beli dulu, ambil gelas, beli dulu, niat, terus apa lagi? Sampai dengan menjadi teh manis. Nah, itu adalah bagian dari algoritma Bapak Ibu sekalian. Jadi, skill abad 21 itu, yang pertama tadi ada berpikir komputasional. Ada dekomposisi, pengenalan pola, ada abstraksi. Berikutnya, nah, ini adalah berpikir komputasional. Berikutnya adalah capaian pembelajaran di fase C. Fase C itu kelas 5 dan kelas 6. Pada fase C, berfokus pada literasi digital dan logika dasar. Peserta didik diharap mampu berkembang di 3 area. Yang pertama, memahami instruksi, membaca dan menyusun alur logika sederhana dengan runut dan sistematis. Yang kedua adalah kreativitas digital. Sekarang semuanya dari AI, Bapak Ibu, dari gambar yang biasa bisa jadi gambar kartun. Misalnya sekarang foto si A bisa foto dengan si B. Dengan kreativitas digital. Yang paling utama adalah yang tadi, etika dan keamanan. Mengenal batasan dan keamanan dunia cyber. Itu adalah capaian pada fase C. Adapun dimensi dalam coding dan KA, kita berbicara tentang coding itu sendiri adalah pemrograman, memahami alur logika, algoritma, menggunakan blok visual, menyelesaikan masalah secara kreatif dan sistematis. Kemudian dimensi berikutnya dalam KAA, ada AI, kecerdasan artifisial, mengenal bagaimana mesin belajar dari data meniru fungsi kognitif manusia untuk membantu kehidupan. Yang berikutnya adalah literasi data. Dalam aktivitas pembelajaran KAA, dimensi yang diangkat kurang lebih ada 8. Ini yang paling utamanya ada 3. Berikutnya, di sini tadi ketika kita belajar coding, tadi ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah metode plug, yang tadi sudah dipraktekkan oleh Bu Hani untuk petualangannya. Sedangkan kalau yang sekarang ada jenis-jenisnya, ada macam-macamnya. Yang pertama ada coding dengan Scratch. Membuat animasi pendek, siklus air, menggunakan blok coding, siswa belajar coding sambil mengeksplorasi kreativitas mereka. Langsung berikutnya yang tadi AI. AI itu bisa di-training menggunakan teachable machine
untuk melatih komputer, membedakan gambar sampah organik dan organik melalui kamera. Berikutnya game based learning. Oke, sekarang kita ini adalah kegiatan yang pernah saya lakukan di kelas. Bentar, kita ini dulu. Ini adalah kegiatan flag yang kami lakukan di sekolah menggunakan Scratch. Tadi adalah kegiatan yang dilakukan di sekolah berupa kegiatan flag yang dilakukan di aktivitas pembelajaran KAA. Berikutnya kita akan membahas tadi kegiatan KA ada game based learning melalui kode ORG menyelesaikan tantangan labirin coding dan seru interaktif. Berikutnya ada kegiatan metode unplug yang tadi itu dari kegiatan itu yang Bu Hani lakukan dari kegiatan plug yang menggunakan aplikasi bisa dipindahkan menjadi unplug. Contohnya robot manusia. Robot manusia itu kurang lebih permainan yang seperti tadi. Jadi ada seorang programmer, ada yang jadi robot, ada yang membuat peta. Jadi nanti maju 1 langkah, maju 2 langkah. Nanti jadi perintahnya, instruksinya ditulis di buku. Jadi nanti kita membuat kelas kita seperti ruangan yang kosong, nanti peta-petanya kita yang buat. Berikutnya algoritma masak mie, menuliskan langkah-langkah detail membuat mie instan. Berikutnya adalah pola manik-manik. Ini bisa dilakukan secara unplug. Jadi kita bicara tentang coding itu nggak melulu tentang perangkat yang bisa digunakan. Maka dari itu, tips untuk Bapak Ibu Guru, yang pertama mulailah dari hal yang sederhana. Jangan takut, salah kode, trial and error adalah bagian penting dari proses belajar yang efektif. Yang kedua, hubungkan dengan mapel lain. Coding bisa masuk ke matematika, tentang pola yang tadi. Kemudian ada IPA, simulasi tentang hidrologi, langsung bahasa bercerita digital. Yang berikutnya adalah fokus pada logika. Perangkat hanyalah alat, yang utama adalah mengasah otak siswa untuk berpikir sistematis dan terstruktur. Berikutnya, manfaat jangka pandang untuk peserta didik di fase C, memberikan fondasi yang kuat pada masa depan anak-anak kita. Kemampuan memecahkan masalah siswa berlatih menghadapi tantangan dengan pendekatan sistematis dan kreatif. Jadi ketika problem solving, tadi kita bicara tentang computational thinking, itu adalah mengasah bagaimana cara peserta didik melakukan pemecahan permasalahan dengan sistematis dan kreatif. Yang kedua yaitu kolaborasi digital, belajar bekerja sama dalam proyek teknologi membangun keterampilan sosial abad 21. Berikutnya yang ketiganya adalah persiapan karir masa depan. Coba Bapak Ibu sekarang
tukang pos sudah mulai tidak ada karena semua kemajuan teknologi. Ada beberapa pekerjaan-pekerjaan baru yang modelnya muncul karena teknologi. Sekarang ada platform digital, ada TikTok bisa jualan, langsung bisa jadi konten kreator. Padahal itu 10 tahun atau 20 tahun yang sebelumnya belum ada pekerjaan seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya teknologi, dengan adanya AI, semuanya kesempatan-kesempatan karir baru itu banyak banyak sekali. Sekarang kalau kita mau jadi penulis, sekarang udah ada Canva. Mau bikin buku bisa jadi Canva. Langsung mau bikin game bisa Canva kode. Banyak hal yang memudahkan kita. Sehingga ini adalah kenapa anak-anak harus belajar KAA. Salah satu jembatan mempersiapkan karir di masa depan untuk peserta didik kita. Berikutnya, penutup dari saya, setiap anak di negara ini harus belajar cara pemrograman komputer. Karena itu, mengajarimu cara berpikir. Itu menurut Steve Jobs. Mari kita bersama-sama mempersiapkan generasi emas Indonesia dengan memberikan mereka keterampilan berpikir komputasional yang akan memberdayakan mereka menghadapi masa depan dan penuh peluang. Nah, sekarang bentuk asesmen yang bisa saya lakukan kepada Bapak Ibu setelah tadi menyaksikan saya dan Bu Hani, Bapak Ibu bisa masuk ke salah satu platform yaitu Quiz, Zep Quiz. Bisa masuk ke Zep Quiz, nanti saya akan share bentar. Silakan Bapak Ibu masuk ke Zep Quiz-nya. Linknya sudah saya dikirim di komentar dan saya pun kirim di grup Lentera. Silahkan dicoba dulu Jab Quiz-nya, bisa dijawab. Nah, ini kodenya silahkan dimasukkan linknya untuk mencoba seberapa jauh pemahaman Bapak Ibu guru hebat sekalian setelah tadi diberikan materi oleh Bu Hani dan saya bisa mencobanya, silahkan masuk ke Jab Quiz-nya. Link Linknya tautannya belum sudah. di-share di Lentera ya, Pak? Oh iya bentar.
Oke, sekarang coba nih, udah ada berapa orang ya yang masuk ya di chat quiznya. Apakah sudah ada yang berhasil masuk? Di sini masih loading jaringannya kayaknya. Nah, sudah ada beberapa orang. Silakan dijawab, coba silakan. Masuk, silakan digerakkan kursornya, cari gurunya masuk. Ini sudah ada beberapa banyak nih. Kagaro, ada Koala, Dugon. Silakan masuk Bapak Ibu, masuk temui gurunya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak Ibu dapatkan dari materi yang sudah saya sampaikan dan Bu Hani sampaikan. Bisa langsung bergerak ke dalam. Nah, tuh wah udah banyak tuh yang ini. Yo silakan ramaikan kelasnya. Tuh, ayo silakan dicari. Wah, udah ada beberapa yang selesai nih. Ada akun Siva, ada Farod, Liger. Nanti kita lihat pemainnya di sini ada 53 orang yang sudah masuk. Silakan dikerjakan dulu. Oke, yuk waktunya tinggal 3 menit lagi. Silakan Bapak Ibu, ada 10 pertanyaan. Dijawab saja. Ini bentuk asesmen dari dua materi yang tadi sudah kami sampaikan, saya dan Bu Hani.
Pak Wendy, mana Pak Wendy? Seperti Sepertinya Pak Wendy terpental ya, atau masih ada di sini? Lagi ngopi kayaknya Pak Wendy. Kayaknya Baik, terpental, Bu ya, Win. berarti tadi sepertinya udah selesai juga ya. Eh, Baik, sambil menunggu nanti mungkin ada di closing atau ditanya jawab nanti Pak Wendy masuk kembali. Selanjutnya kita akan melanjutkan di narasumber kita yang tadi sempat tertunda. Ya, Pak Agus, ada Pak Agus? Sudah masuk lagi Bu Indi. Sudah masuk lagi, Alhamdulillah. Ya, kita langsung saja narasumber kita Pak Agus Hermawan dari SD Negeri Kemang 2 yang akan memaparkan tentang computational thinking untuk murid sekolah dasar. Pada Pak Agus, wah tadi ada WA-nya tuh kelihatan ya. Hati-hati Pak Agus. Ya, untuk Pak Agus saya persilakan. Ya, mohon maaf Bapak Ibu guru hebat atas ketidaknyamanannya. Ada WA juga tadi terlihat, bahaya. Ya, melanjutkan materi yang tadi sempat terputus tentang computational thinking untuk murid sekolah dasar. Computational thinking ini merupakan cara untuk menyelesaikan masalah. Jadi bukan materi yang baru, namun merupakan materi yang perlu kita bentuk untuk para peserta didik. Kita langsung saja coba masuk ke Scratch kalau Bapak Ibu punya aplikasinya, atau kita lihat aja langsung di sini. Ada WhatsApp-nya. Aplikasi yang sangat berguna untuk mengajarkan coding kepada anak-anak yaitu adalah Scratch. Bapak Ibu guru di sini bisa mengajarkan anak-anak membuat game sederhana ataupun melakukan Coba kita matiin dulu berarti ya. Jaringan kayaknya. Bapak Ibu, materi Scratch ini sangat berguna bagi peserta didik untuk membuat game sederhana misalnya atau pemrograman. Di sini kita membuat atau melatih pembelajaran coding melalui plug. Di sini ada puzzle-puzzle yang nantinya bisa disusun untuk memprogram suatu
subjek sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Jadi coding itu juga merupakan terdengar Bapak Ibu Guru? Apa terdengar suaranya? Apa suaranya terdengar? Terdengar nggak suaranya? Ada Pak, ada. Terdengar ya? Oke. Di sini Benar Pak. kedengaran ya? Di sini misalkan kita akan membuat seekor kucing ini untuk berjalan bolak-balik. Nah, kita memerintahkan kepada komputer itu nggak bisa secara langsung dan kata-kata. Kita memerintahkan komputer dengan cara diprogram, diberikan perintah. Ini biar lebih menarik, latarnya bisa kita ganti dulu. Misalkan kucingnya ada di taman. Nah, ini kita bisa geser dulu. Ini, misalnya kita ingin bagaimana caranya kucing ini mengikuti apa yang kita mau, yaitu bergerak bolak-balik. Sederhana saja dulu untuk anak-anak SD. Maka di sini kita klik event, kemudian kita ambil salah satu bloknya, puzzle-nya, kita simpan di sebelah kanan, kemudian kita ingin dia bergerak, misalkan 10 langkah. Kita susun lagi di sini puzzle-puzzle-nya sampai sesuai dengan apa yang kita inginkan. Coba, ini ketika bendera hijau kita klik, dia akan bergerak sebanyak 10 langkah. Kita klik bendera hijau. Ya, hanya segitu geraknya 10 langkah. Terus kita klik lagi, dia akan bergerak terus mengikuti apa yang kita program, apa yang kita perintahkan. Jadi sama seperti kita berbicara kepada manusia, hanya kalau dengan komputer kita bisa berkomunikasi dengan program yang kita buat. Biasanya kalau sudah di tingkat tinggi dengan JavaScript, programnya dan sebagainya. Ini untuk anak-anak pemula kita bisa menggunakan puzzle-puzzle ini agar mereka mengetahui cara kerja coding ini, cara kerja komputer ini. Kemudian 10 langkah, misalkan kita ingin geraknya itu diulang sebanyak atau diulang selamanya, forever. Kita tinggal masukkan ke dalam sini, kita klik lagi yang warna hijau, dia akan bergerak selamanya, terus menerus, sesuai dengan yang kita perintahkan. Nah, atau kita ingin menghentikannya. Jika kita ingin menghentikannya, maka kita juga pakai blok-blok kode ini. Kita masukkan ke sini, misalkan ini kita masukkan lagi ke dalam blok-blok kode tersebut. Ini dihapus dulu. Atau ini kita tiga langkahnya belum bisa. Jadi tinggal kita susun seperti yang kita inginkan saja. Blok-blok kode ini akan mengikuti apa yang kita inginkan. Kita klik lagi misalkan di sini, itu akan lompat-lompat di sebelah sini.
Nanti Bapak Ibu silahkan dicoba bersama anak-anak bagaimana proyek ini bisa membuat anak-anak senang dan bisa melatih pola pikirnya. Di sini sebenarnya kita sedang melatih pola pikir komputasional. Pola pikir komputasional itu terdiri dari, tadi sudah Pak Wendy jelaskan juga, ada 4. Salah satunya ada dekomposisi, kemudian ada pengenalan pola, ada abstraksi, dan ada juga tadi abstraksi ya. Abstraksi dan terakhir tadi apa? Ya. Yang semuanya saling berkaitan ya, seperti algoritma, dan kita belajar dalam plug atau dalam unplug sehari-hari juga kita sering melakukannya. Misalkan kaitannya ketika kita membuat nasi goreng, maka dekomposisi itu menyiapkan atau mengambil langkah-langkah kecilnya dulu, seperti nasinya, telurnya, bumbunya, dan alat memasaknya. Dalam pengenalan pola, jadi kita sadar bahwa memasak nasi goreng itu seperti biasanya dengan memanaskan minyak dulu baru bumbu. Dan abstraksi itu fokus pada rasanya. Dan algoritma fokus pada urutannya. Nah, ini bisa dilatih melalui kegiatan plug dan unplug. Yang plug kita bisa menggunakan materi atau game Scratch ini, di mana kita bisa menyusun blok-blok kode ini sehingga anak-anak terbiasa untuk menerapkannya juga dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa dekomposisi itu penting bagi anak sekolah dasar? Karena anak-anak sering merasa terbebani dengan masalah yang berat, tugas sekolah misalkan. Mereka sudah khawatir duluan, mereka sudah merasa capek duluan. Maka dengan dekomposisi, mereka akan dilatih untuk tidaknya mengambil langkah kecil terlebih dahulu, agar dari langkah kecil tersebut, masalah tersebut diselesaikan. Kemudian contoh lain lagi kayak kamar berantakan. Nah, mulai dari langkah kecil, jangan melihat yang besarnya. Jadi mulai dengan menyapunya atau membersihkan tempat tidurnya sehingga kamarnya terlihat bersih kembali. Itu dekomposisi. Kemudian pengenalan pola itu mencari persamaan dan perbedaan sehingga tidak perlu lagi mencari solusi ketika kita sudah menemukan suatu formula, maka formula itu bisa terus kita ulang-ulang sehingga lebih efisien dalam menyelesaikan suatu masalah. Kita tidak perlu lagi mencari formula yang baru. Dan abstraksi itu kita memisahkan hal-hal yang penting, kemudian mengesampingkan hal-hal yang kurang penting. Sedangkan algoritma adalah urutannya. Jadi ketika kita mengerjakan suatu masalah, mengerjakan suatu persoalan, itu sesuai dengan urutannya. Misalkan ketika ingin memasak Indomie, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mungkin merebus dulu airnya, masukkan minyak, atau dalam keadaan yang lain melatih anak untuk cuci tangan misalnya. Bagaimana langkah-langkah dalam mencuci tangan sampai semuanya sempurna. Jadi
coding ini sebetulnya sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pelajaran-pelajaran sering kita sisipkan. Itu secara unplug. Secara plug banyak game-game untuk melatih anak-anak belajar coding. Salah satunya dengan Scratch ini, yaitu dengan blok-blok kode yang Bapak Ibu bisa susun sendiri sedemikian rupa sesuai dengan yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Jadi melalui coding ini kita sebetulnya sedang melatih anak-anak, terutama sekolah dasar ya, karena sekolah dasar ini lebih kepada pembentukan karakternya, pembentukan pola pikirnya. Berbeda dengan ketika mereka sudah di tingkat atas SMA atau sudah kuliah dan memang benar-benar jurusannya di multimedia tersebut, mereka mungkin dituntut untuk membuat program-program, membuat aplikasi-aplikasi yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Sementara untuk anak SD lebih tuntut kepada dasarnya, pola pikirnya. Dan game-game sederhana seperti ini itu sudah cukup digunakan di sekolah-sekolah. Walaupun mungkin kendalanya tidak semua sekolah punya komputer, sekolah-sekolah dengan internet yang stabil gitu. Tapi nggak menjadi alasan, nggak menjadi sebuah masalah, karena kita tetap bisa menerapkan dalam pelajaran yang lain secara unplug. Kayak matematika. Di coding ada pengenalan pola. Di matematika juga ada sebetulnya, kan sering Bapak Ibu ajarkan. Misalkan cari angka kelipatan 5. Itu kan Bapak Ibu bisa menerangkan bagaimana pola kelipatan 5. 5, kemudian dari habis 5 kelipatan 5 10, 10 kemudian 15, dan seterusnya. Ketika dia menjawab 9, berarti dia belum mengenal polanya. Jadi ketika sudah mengenal polanya, sampai kapanpun dia sudah tahu, oh ini kelipatan 5. Atau gambar-gambar, ada persegi, ada persegi panjang, ada lingkaran. Disusun seperti itu terus, persegi panjang, lingkaran. Ada lingkaran berarti persegi, persegi berarti persegi panjang. Seperti itu sesuai dengan pola-polanya. Itu dalam matematika. Bisa disisipkan juga pembelajaran coding. Bahkan dalam olahraga seperti senam. Senam pun anak-anak pasti sudah tahu polanya karena sering melaksanakan kegiatan tersebut. Bisa habis menggerakkan kepala, mungkin menggerakkan kaki. Habis menggerakkan kaki mungkin pinggang. Gitu. Setelah itu mungkin nanti lari dari lapangan. Dia sudah mengenali polanya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari pun anak sudah bisa mengenali pola tersebut dan itu akan melatih mereka, membentuk mereka menjadi orang yang tangguh, yang berani, yang bisa menyelesaikan masalah dengan efisien. Itu. Kemudian tadi di komposisi, pola, dan abstraksi. Ketika anak-anak belajar bahasa Indonesia, mungkin mereka akan membaca banyak materi, membaca sebuah cerita. Bapak Ibu bisa meminta kepada anak-anak, coba ceritakan yang kalian baca tadi dalam 5 kalimat. Nah, mereka akan sadar tuh, akan mengerti. Oh, karena mereka sudah biasa dalam 5 kalimat, berarti mereka akan mengesampingkan hal-hal yang tidak dibutuhkan, hal-hal yang tidak diperlukan. Mereka akan rangkum ceritanya, mereka bisa menceritakan dengan 5 kalimat saja. Dalam soal matematika juga bisa kita gunakan. Seperti dalam soal cerita. Misalkan soal cerita, ibu pergi ke pasar, memakai baju merah, naik motor, melalui jalan raya. Ibu membeli 10 jeruk, 10 apel, 10 mangga. Nah, dalam soal cerita tersebut, mana yang kita pentingkan, mana yang kita ambil. Pastikan nilai-nilainya. Kalau diminta penjumlahan, jumlah jeruknya, jumlah apelnya, jumlah mangganya untuk dijumlahkan. Mereka akan mengesampingkan tuh hal-hal seperti ibu pakai baju merah, ibu naik sepeda motor, ibu lewat jalan raya. Mereka akan lebih fokus kepada hal-hal yang memang dibutuhkan, hal-hal yang memang
diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Dan tadi yang terakhir ya, urutan yang tadi sudah saya contohkan dalam hal mencuci tangan, dalam hal memasak mie, dalam hal mencuci baju juga misalkan. Itu namanya algoritma. Algoritma tersebut mengurangi kesalahan-kesalahan yang tidak diperlukan dan kesalahan kecil yang tidak diperlukan. Gitu. Jadi sebetulnya pembelajaran coding ini sudah kita terapkan dalam keseharian, dalam pembelajaran, terutama sekolah dasar ya. Hanya mungkin kita tidak menyadari bahwa tujuan dari pelajaran tersebut sebetulnya membentuk pola pikir mereka untuk ke depan menjadi seorang yang problem solver ya, pemecah masalah. Jadi mereka selalu ada solusi. Setiap ada tantangan, karena ke depan tantangan bukan semakin kecil, tantangan semakin besar. Jadi pola pikir komputasional ini sangat krusial, sangat penting untuk dibentuk oleh anak-anak. Ingat tantangan zaman sekarang lebih berat seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang pembelajaran coding atau penjelasan artifisial ini. Jadi meskipun terkendala dengan alat di komputer dan tidak ada, kita bisa menerapkannya dalam unplug ya, sehari-hari. Tapi memang sangat disarankan untuk menggunakan plug bila sekolah itu memadai. Karena itu juga merupakan, mereka akan lebih senang mempelajarinya dengan game-game atau dengan animasi-animasi seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selebihnya silahkan saya kembalikan kepada Bindi. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dulu. Ya, terima kasih kepada Pak Agus. Ya, alhamdulillah ya, narasumber kita sudah semua tiga-tiganya. Tadi ada Bu Hani yang pertama, yang kedua Bapak Wendy, dan yang ketiga Pak Agus. Luar biasa, kita kasih jempol dulu, dari jempol atau love, boleh? Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 15.02. Kita akan ditutup di 15.15 ya. Harusnya ada tanya jawab, mungkin satu orang penanya. Ya, nanti selebihnya bisa di belakang layar, di chat di Lentera atau secara pribadi. Silakan untuk yang mau bertanya, boleh raise hand. Satu orang. Sudah ada yang raise hand? Belum terlihat? Atau sudah cukup? Bagaimana Bapak Ibu? Cukup. Sudah cukup? Sudah cukup, udah pengen pulang ya? Absennya jam berapa kita? Jam 4 ya? Ya, sepertinya sudah sangat-sangat luar biasa tadi pemaparannya. Sampai tidak ada yang bertanya, coba kita di kolom chat, apakah ada yang bertanya? Tidak ada ya. Kami ingatkan kembali untuk link absen ada di Zoom, di chat Zoom ya. Jadi tidak kami share di grup WA. Dan akan ditutup 15 menit setelah Zoom selesai. Jadi ayo yang belum untuk absen silakan di absen dulu. Mungkin itu saja. Coba cek sound dulu. Masih ingat tadi ya? Gugus 1 jawabannya apa? Komunitas belajar. Komunitas belajar. Gugus 2.
Gugus 4. Mana gugus 2? Lentera. Ayo fokus dulu. Gugus 1 komunitas belajar, gugus 2 Lentera, gugus 3 Kemang, gugus 4 Jaya Jaya Yes. Oke. Sekali lagi, gugus 1 mana suaranya? Komunitas belajar. Oke, gugus 2. Komunitas belajar. Oke, gugus 3. Gugus 4. Jaya Jaya Yes. Jaya Mungkin bisa kasih pesan dan pesan di chat. Boleh diketikkan pesan dan pesan hari ini dengan narasumber yang sangat-sangat luar biasa. Keren, luar biasa. Ya, silakan. Mantap, semangat selalu. Siap. Love you semuanya. Tuh, yang ramai kayaknya cuma dua. Nah, ada mungkin salah satu deh. Saya langsung saja yang mau kasih pesan nih. Pak Ade, halo Pak Ade. Halo Pak Ade. Halo Bu Windy, halo. Kita mau dengar nih kesan-pesan dari Pak Ade mengikuti webinar hari ini. Silakan Pak Ade. Kesan-kesannya menyenangkan, bermanfaat, bermakna. Mantap. Itu saja deh kesannya. Bermakna, bermanfaat, intinya luar biasa gitu ya. Apa? Menyenangkan, alhamdulillah. Soalnya katanya aku jadi artis. Jadi, oke. Ya, terima kasih ya. Mungkin nanti kalau ada yang tanya jawab silakan di belakang layar. Selanjutnya, ya. Selanjutnya ada Bapak Ramadan. Bapak Ramadan sudah ada? Oh, sudah ada. Ya, di penghujung acara sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Ramadan dari SDN Pabuaran 1. Kepada Bapak kami persilakan. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penutup kegiatan pada hari ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon berkahan ilmu, kemudahan dalam mengamalkan. Sebelum tutup, kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli ala habibi Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallama radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain amin. Allahumma ja'al nafsi mutmainah tu'minu biqaika wa tarda qada'i. Amin. Wa ila qawba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain. Allahumma wa aqwa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Inni as'aluka ma alam la ya inda illa wa la nasta'ini ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ramadan. Ya, dengan ditutup doa, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar hari ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali di webinar-webinar selanjutnya. Insya Allah nanti masih di gugus 1 ya, Bu ya. Ibu Bapak ya, masih gugus 1. Dengan pemateri-pemateri yang pastinya akan lebih luar biasa.
Akhir kata saya Windy Yunias, mohon maaf bila ada kata salah, apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Izin keluar ya. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Mohon maaf tadi aksesnya Siap, Pak kecopot. Aman. Terima kasih ilmunya, Pak. Kita screenshot. Bu Windy apakah masih ada? Wah, Silahkan Bapak Ibu lihat kameranya di on cam kan, kita screenshot, kita foto bersama dulu dokumentasi kegiatan hari ini. Bu Hani, silahkan Bu Hani di screenshot. Bapak Ibu. Sudah siap? Siap Bu Ani. Ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Udah. Bu Tanti bisa nggak di situ? ini ada 3, semuanya di nge-lag ini. screenshot, Bu Hani. Nge-lag. Nge-lag. Berarti sudah ya Bu Tanti ya? Udah, Bu. Iya. Udah nih. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu hebat semuanya. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.